Kalau untuk pemberian pakan untuk sekarang makan kita ada dua ya Kang. Jadi kalau misalkan domba-domba dewasa itu pemberian pakannya itu 2 kali sehari. Oh ya. Nah, kalau misalkan buat cempe-cempe, buat posisinya domba-domba kayak kecil gini, itu biasanya 3 kali sehari. Oh, 3 kali. 3 kali. Jadi buat penggemukan itu kandungan proteinnya itu biasanya itu 14% sampai dengan 17%. Biasanya itu dari protein. Kalau protein kan banyak itu dari rumput-rumput. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channel Hiji TV teman-teman ya. Nah, alhamdulillah untuk kali ini kita bersilaturahmi berkunjung ke kandang pusat domba ya teman-teman. Pusat domba, pusat breeding ya bisa dibilang di Tasikmalaya. Berbagai jenis domba ada di sini ya. Wah, ini pagi-pagi kita ke sini ya. Kebetulan footage-nya kondisinya sedang pemberian pakan. Kebetulan kita akan menanyakan pakan-pakan di sini settingannya seperti apa, pakannya apa aja, sehingga membuat dombanya, lihat teman-teman, gemoy-gemoy ya. Ini untuk dorper udah biasa ya. Untuk domba-domba lokalnya teman-teman. Nah, domba-domba hasil silangan domba lokalnya bisa sebulat-bulat kayak gini tuh rahasianya apa, takarannya seperti apa. Nah, kita akan bahas di sini. Dan buat teman-teman silahkan yang mau mulai beternak dan tata caranya belum tahu, takarannya seperti apa, tekniknya seperti apa, tonton video ini sampai akhir biar teman-teman nggak salah tanggap, salah paham ya. Kalau kita tonton sampai akhir, insya Allah kita paham, kita juga tidak menanyakan, dan mudah-mudahan menjadi ilmu bermanfaat dan bisa meningkatkan produktivitas ternak-ternak yang berada di kandang kalian, khususnya di kandang teman-teman sendiri ya. Sebelum lanjut kita ada Kang Daninya langsung ya, kita akan tanyakan. Sebelum lanjut jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe agar kalian tidak ketinggalan info terbaru, ilmu terbaru, info kandang terekonomis, harga domba-dombanya terbaru di channel Hiji TV. Langsung aja teman-teman ya. Nah, ini Kang Dani lagi cek-cekan kayaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namang Kang? Alhamdulillah. Aduh, kemana aja nih? Sibuk terus ya? Alhamdulillah. Nah, ini Kang Dani, saya kesini pagi-pagi. Kita kebetulan mencari footage sedang pemberian pakan. Kita akan menanyakan seputar domba-dombanya, gemoy-gemoy besar-besar nih. Lebih ke pakan lah. Kita mau tahu settingan pakannya gimana, untuk teknik pemberian pakannya seperti apa, dan perawatannya seperti apa, sehingga menjadikan dombanya gemoy-gemoy. Kalau dorper udah biasa, tapi domba-domba lokalnya dan hasil silangan yang bisa seperti ini ya. Kalau dorper udah biasa lah, bawahnya juga udah kayak gitu dorper mah gitu kan. Nah, sebelum lanjut boleh diperkenalkan Kang Dani? Nah, sebelumnya baik, perkenalkan nama saya Dani Hamdani Maulana Hakim. Saya di sini sebagai marketing sekaligus penanggung jawab yang ada di kandang pusat domba. Untuk lokasi kami berada di Jalan Agarugang, Desa Pasir Salam, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di Singaparna. Singaparna, bukan Singapura ya? Bukan. Di Jawa Barat. Betul, di Jawa Barat. Langka ya Jawa Barat kandang kayak gini ya. Tapi itu kalau misalkan dari teman-teman banyak yang bertanya arah ke warung Pateuy. Betul. Iya. Berarti dari Garut deket ya? Deket banget. Deket. Deket dari Garut teman-teman, bisa ambil arah Garut, bisa ambil arah Gentong juga ya? Betul, Gentong. Dari sana ya? Dari Tasik. Insya Allah bisa lah teman-teman. Jadi di sini mah per sebelah selatan, utara, selatan ya, Tasik Selatan teman-teman ya. Nah, ini kebetulan lagi pemberian makan ya Kang Dani. Betul. Boleh di sana tuh biar ramai cempe-cempe tuh. Nah, berarti untuk pemberian pakan di sini tuh berapa kali sih? Kalau untuk pemberian pakan untuk sekarang makan kita ada dua ya Kang. Jadi kalau misalkan domba-domba dewasa itu pemberian pakannya itu 2 kali sehari. Oh iya. Nah, kalau misalkan buat cempe-cempe, buat posisinya domba-domba kayak kecil gini, itu biasanya 3 kali sehari. Oh, 3 kali. 3 kali. Jadi kalau misalkan buat domba-domba dewasa kita pemberian pakannya itu 2 kali. Kalau misalkan buat cempe itu pemberian pakannya 3 kali. Itu tergantung juga dari si dombanya. Baik nih, kita ke domba dewasa terlebih dahulu Ya. Nah, untuk domba-domba dewasa sehingga target kita bisa irit pakan gitu kan, dombanya berkualitas. Di sini kan terbilangnya seperti itu ya. Irit, dombanya juga gemoy-gemoy, bagus-bagus gitu kan, jumbo-jumbo. Itu settingan pemberian pakannya untuk 2 kali sehari itu jam berapa aja?
ya. Itu jam berapa aja tuh? Nah, kalau untuk kita bicara ke domba dewasa dulu ya. Nah, kalau untuk domba dewasa itu biasanya kalau misalkan pemberian pakan itu di jam pagi itu sekitar ya paling jam 8 jam 9-an. Kemudian sama sore. Sore itu jam 3 jam 4. Oh. Biasanya kalau sore itu. Jadi kalau misalkan pagi itu dari jam 8 sampai jam 9, biasanya kan kalau misalkan pagi-pagi kan kita kontrol terlebih dahulu. Dimulai dari jam 7 kita kontrol terlebih dahulu, kita pembersihan kandang terlebih dahulu. Kemudian ibu-ibu yang posisinya melahirkan, kita simpan di posisinya di kamar-kamar rumah persalinan gitu ya. Nah, lanjut ke domba dulu gitu ya. Nah, kalau untuk pemberian pakan itu di kandang kita itu di jam 8 pagi sampai jam 9. Untuk domba dewasa kan biasanya ada kandungan-kandungan tertentu gitu ya, dimulai dari energi sama proteinnya gitu. Ada perbedaan antara domba yang posisinya lagi laktasi ataupun yang lagi melahirkan, yang posisinya lagi bunting, kemudian yang buat pertumbuhan juga ada, sama yang buat domba pejantan-pejantan yang aktif ngawin gitu ya. Jadi ada 3 jenis. Yang pertama yang posisinya buat pertumbuhan, buat penggembukan, yang kedua buat indukan yang laktasi atau yang bunting, yang ketiga buat pejantan yang ngawin. Nah, itu bicara dulu dari buat penggemukan dulu nih ya, Kang. Jadi buat penggemukan itu kandungan proteinnya itu biasanya itu 14% sampai dengan 17%. Biasanya itu dari protein. Kalau protein kan banyak itu dari rumput-rumput, kemudian buat pertumbuhan juga, buat menambah nafsu makan juga. Nah, kemudian kalau dari energinya, nah kita energinya itu ngambilnya dari kayak enggok jagung gitu ya, bungkil. Nah, itu biasanya kandungannya itu 65% sampai dengan 70%. Itu untuk domba-domba dewasa gitu ya. Kalau misalkan domba-domba yang cempe yang masih kecil-kecil, itu biasanya ya dikurangin aja lah persenannya itu. Itu kebutuhan domba perharinya. Itu buat posisinya yang buat pertumbuhan atau buat penggemukan. Nah, kemudian buat yang laktasian ya, ataupun yang lagi bunting, itu biasanya dari proteinnya itu sekitar 13% sampai dengan 15%. Nah, yang ketiga itu buat pejantan ataupun yang lagi ngawin. Itu biasanya proteinnya itu sekitar di 12 sampai di 14%-an. Kemudian dari serat kasar ataupun dari buat energinya itu biasanya 60 sampai 65%. Nah, kenapa sama indukan yang posisinya lagi hamil? Itu supaya energinya itu tetap stabil gitu ya. Jadi tetap stabil, kemudian si pejantannya itu tetap bisa aktif ngawin, kemudian berancak, enggak cepat loyo gitu ya. Yang paling penting itu kebutuhan makan domba itu perharinya seperti itu gitu. Jadi kisaran di 14% sampai di 16%-an. Itu untuk secara teori mungkin. Secara teori. Cuman untuk di sini juga gimana tuh? Bahkan bisa lebih atau kurang juga atau gimana? Nah, kalau di sini kan kita sebetulnya sama-sama aja gitu ya. Kadang kita dilebihkan di proteinnya. Kadang juga kalau misalkan buat domba-domba yang lagi aktif ngawin ataupun domba-domba yang posisinya lagi bunting itu dari energinya yang dilebihkan. Nah, terutama yang domba yang posisinya lagi bunting itu kita biasanya kasih molasses. Nah, itu buat menambah energi sama staminanya juga gitu ya, sobat-sobat ternak semuanya. Baik, untuk itu seperti itu mungkin ya. Nggak apa secara rincinya teori. Seperti itulah. Betul. Takaran per satu ekor itu kisaran berapa gram atau berapa kilo tuh untuk domba dewasa dan cempe-cempe? Nah, kalau misalkan dari takaran, sebetulnya kita itu kan pakainya satu karung plastik kayak gini nih ya, Kang. Ya. Satu karung plastik kayak gini biasanya buat 20 ekor domba atau misalkan 2 kolonian gitu ya. Cuman kalau misalkan ditakar, kalau misalkan kan ada 2 jenis nih di kandang kita, ada dari domba dorper sama domba-domba lokal biasa kayak cross Texelan atau X1-an gitu ya. Nah, kalau misalkan dari domba dorper itu kita kasihnya itu per harinya itu atau sekali makannya itu 1 kilo 2 on. Ya, itu sekali makan itu di pagi hari. Kalau misalkan di siang hari sama 1 kilo 2 on juga. Jadi sekitar perharinya itu 2 kilo 4 ons. Itu kalau misalkan ditakar. Tapi itu buat domba dorper. Tapi kalau misalkan buat domba-domba lokal biasa itu biasanya 1 kilo. Jadi 1 kilo sekali makan. Nah, kemudian kalau misalkan cempe-cempe gitu ya yang posisinya masih kecil, itu biasanya 1 kali makannya itu 2 ons setengah. Cuman lebih sering ya 3 kali. Betul, 3 itu kali. Jamnya berapa aja 3 kali itu?
apanya Kang? Jam pemberian cempe. Oh, nah kalau misalkan pemberian cempe itu di pagi hari sama seperti domba-domba dewasa, yaitu sekitar jam 8 jam sampai jam 9. Kemudian di siang harinya yaitu dari jam 3 sampai jam 4, kemudian malam hari. Oh, malam dijelaskan. Malam. Itu setelah Isya lah. Wah. Jam 8-an. Pantesan ya. Jadi di sini dombanya besar-besar tuh memang dari kecilnya juga udah diprioritaskan ya. Betul. Dari kecilnya juga. Wah, mantap nih teman-teman, boleh ditiru, boleh dipahami untuk video kali ini. Dan kisaran kayak gini kan kita kalau misalkan kandang-kandang sekatan atau baterai mah kita takaran pakan juga bisa diatur, bisa kehitung. Cuma ini kalau kayak gini mah gimana dombanya ya? Betul. Nah. Jadi kalau misalkan yang kayak gini mah ya tergantung dombanya. Kalau misalkan domba belum kenyang ya makan lagi gitu. Terus kalau misalkan dombanya udah kenyang ya paling dia diem. Jadi kalau di sini mah gak tertakar. Cuman biasanya kalau misalkan buat doa koloni kayak gini itu biasanya satu karung plastik seperti ini. Berapa karung ini? Berapa kilo? Nah biasanya satu plastiknya itu 20 kiloan, 20 sampai 25 kiloan. 25. Ya. Nah kalau dari kandungan di dalamnya itu ini kan converted ya Mas. Jadi ini converted. Ya kandungannya itu udah 30% konsentrat sama 70% hijauan. Gitu. Cuman kalau misalkan pengen buat pertumbuhannya lebih gemoy lagi, lebih mantap lagi, lebih cepat lagi gitu ya, konsentratnya itu dibanyakin aja. Jadi samalah antara konsentrat sama seratnya itu. Tergantung kitanya ya. Tergantung kitanya Karena juga. ini pakan khususkan untuk breeding jadi santai gitu ya. Betul. Santai tapi bikin dombanya gemoy-gemoy. Tidak afdol kalau kita enggak review harga domba. Di sini yang ready-readynya apa aja nih? Untuk hasil silangan saya. Hasil silangan kita ada dari F2 Dorper, kemudian dari F1 Dorper, kemudian sama domba-domba cross Texelan Merino juga kita ada. Oke, kita akan update karena kemarin kan di 70 ribuan ya. Ya. Sekarang ada perubahan tah? Sekarang ada perubahan nih kebetulan. Jadi kalau misalkan domba F2 Dorper itu kita mulai kisaran dari harga ada yang 110.000 per kilo, ada yang 120.000 per kilo. Jadi tergantung dari si dombanya. Nah, jadi kalau dulu kan emang kita harganya lebih murah gitu ya dibanding farm lain. Cuman untuk saat ini nipis Kang. Jadi sekarang mah kita samakan aja lah sama harga pasar. Cuman di harga kita tetap mampu bersaing juga gitu ya. Jadi masihlah antara ada perbedaan sedikit sama pasar gitu. Kita Tapi lebih memang ya murah lagi. teman-teman juga yang beli pun mungkin lihat lah kualitasnya ya. Betul, Karena mungkin. memang katanya udah banyak yang booking juga di sini. Betul. Karena kenapa tuh sekarang buka booking buat F1? Nah, jadi kalau buka booking buat F1 bukan hanya F1 saja sih, Kang. Dorper juga kita buka booking gitu. Karena yang posisinya kalau di kanan kita kan usia 6 bulanan ya, baru bisa keluar dombanya. Nah, sedangkan yang posisinya 6 bulanan, 5 bulanan itu rata-rata sudah habis. Makanya kita buka booking. Nah, jadi posisi yang 6 bulanan itu Kang, jadi posisi 6 bulan di kanan kita mah stoknya kosong. Gitu. Ini juga sisanya yang usia paling 4 bulanan dan rata-rata sudah terinden. Nih seperti yang ini yang udah dikalung-kalungin itu rata-rata udah terinden. Makanya kita buka inden terlebih dahulu, buka booking terlebih dahulu. Dan untuk pengambilan itu nanti ketika usianya udah di 6 bulanan. Kita timbang baru kita kalkulasikan. Oh, gitu ya. Berarti ini udah ada banyak data-data yang memang pembookingan di sini ya? Betul. Oh, iya. Jadi berarti timbangannya nanti di 6 bulan. Betul, jadi di Timbangan akhir? Timbangan akhirnya di 6 bulanan, dikalkulasikannya nanti di 6 bulanan gitu. Jadi untuk saat ini paling kita buka inden terlebih dahulu. Jadi bukan hanya dari F1 saja, bukan F1 saja, tapi Dorper full blood juga banyak yang inden. Bahkan yang usianya masih 2 minggu atau 1 minggu itu sudah terbooking gitu Kang. Nah, kalau kayak gini katanya update harga berbeda tuh bagaimana nih? Dilihatnya dari apa nih, Kang? Kalau F1 nih? Kalau misalkan dari F1 itu dari bobotnya. Nah, kan ada perbedaan bobot. Kalau misalkan F1 usia 5 bulan masih bobotnya masih di bawah 35. Itu biasanya harganya kalau di kanan kita 80.000 per kilo. Gitu ya, 80.000 per kilo. Kemudian kalau misalkan bobotnya 35 sampai di 39 ya, itu harganya beda lagi 90.000 per kilo. Gitu. Jadi kemudian terus berlanjut sampai kalau misalkan bobot 50 kilo up itu harganya di 130.000 per kilo. Jadi seperti itu. Katanya dari segi warna pun sekarang nggak udah beda kayak dulu ya. Yang Ya. blackhead beda lagi, yang full blackhead black beda lagi. Betul. Berarti harga 80 tuh termasuk buat yang domba kayak gimana?
Nah, kalau misalkan harga 80 itu biasanya buat domba yang baracak seperti ini nih. Ya. Itu juga. Tuh, yang itu yang baracak seperti. Oh. Nah, yang ini nih. Berarti nggak masuk kriteria Black full head. black sama blackhead. Blackhead. Jadi yang masuk ke kriteria blackhead itu yang sepenuhnya blackhead. Meskipun ada bintik putih sedikit, itu masuknya kriteria blackhead. Itu harganya 95.000 per kilonya. Yang itu yang blackhead, posisinya blackhead. Nah, yang full black itu sama, kita samakan sama yang blackhead. Karena apa? Karena yang full black itu pertumbuhannya cepat. Setelah kita lihat, cepat dan juga dombanya itu langka. Itu apalagi yang seperti ini nih. Cross Texel kawin dengan Dorper Full Blood itu rata-rata kan pasti munculnya baracak kayak gini. Yang full black itu jarang, bahkan langka banget. Dari 1000 yang lahiran 5 ekor. Gitu. Dari 1000 yang lahirannya cuma 10 ekor gitu. Oke. Siap rata-rata itu bobotnya di berapa kiloan? 30 ke atas tah? 6 bulan. 30 sampai 40 kiloan. Rata-rata 6 bulan ini. Untuk harga jantan. Untuk betina udah ready belum? Kemarin belum ready ya? Kalau betina untuk sekarang kita masih cross check datanya lagi. Gitu, soalnya banyak yang nunggu-nunggu nih, udah ada yang posisinya pengen booking gitu. Berarti udah list sekarang? Udah list sekarang. Jadi di list dulu dari sekarang, nanti kebutuhan yang kita keluarkan seberapa ekor, kemudian kita penuhi buat list-list tersebut. Bahkan sudah banyak nih Kang, gitu, yang ikut list. Makanya silakan teman-teman ya, di sini nggak ada domba usia 6 bulan, beberapa nggak banyak. Jadi pas kesini itu mungkin harganya nggak bisa pick up langsung. Betul. Atau bila teman-teman sebelum kesini bisa koordinasi terlebih dahulu gitu kan, Iya. biar enak, biar nggak jauh-jauh. Kita ada bekalan lah, ada domba yang kita beli gitu untuk segitu ya. Ini kan inden nih Kang Dani, inden atau booking nih. Kalau misalkan dombanya sakit atau mati ini gimana nih? Nah, ini bicara yang sakit dulu gitu ya. Ya kita kasih tahu kan ke konsumen bahwa dombanya posisinya segini, sakit nih. Kemudian kita treatment dulu. Kalau misalkan kita treatment nggak bisa, kemudian kebetulan dombanya sampai mati gitu ya, amit-amit sampai mati. Ya kita kasih tahukan ke konsumen bahwa dombanya mati. Nah, konsumen nanti dikasih 3 pilihan, 3 opsi. Yang pertama, apakah dombanya mau ditukar sama domba yang lain. Nah, yang kedua, apakah uang DP yang udah masuk itu kita kembalikan 100% ya, dikembalikan lagi. Itu kita kembalikan 100% tanpa dipungut biaya apapun, tanpa ditanya apapun alasannya. Nah, yang ketiga, apakah mau ditukarkan sama domba tapi dombanya yang lain, misalkan dari Beda jenis? F1, iya beda jenis, dari F1 ke Cross Texel atau F1 ke Dorper Full Blood gitu, paling seperti itu. Iya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk booking di pusat domba tuh gak perlu risau, gak perlu khawatir. Pegang aja 3 tadi tuh? 3 opsi. 3 opsi itu ya. Apabila ya kenapa ke depannya uang 100% kembali teman-teman ya. Jadi aman insya Allah. Dan untuk Cross Texel nih sekalian lah, mumpung jantan, iya, sama boleh. jantanan juga sekarang di sini. Sama jantanan juga. Kalau Cross Texel kita harganya khusus 80.000 per kilo. Semua Kita karena putih semua. iya, putih semua nih ya. Ini rata-rata buat berapa aja nih Bang? Nah, kalau yang ini bobot 50 ya. Ini ada perbedaan usia sebetulnya. Kalau yang ini 3 ekor, 1, 2, sama yang ini 3. Itu bobotnya 55 sampai 65 kilo. Nah, kalau yang lainnya itu masih di kisaran 40 sampai di 55 kiloan. Oh, berarti usia 7 bulan up. Iya, 7 bulan up. Kalau yang ini mah usia 1 tahun. Oh, ada 3 yang ekor siap ini. kawin juga ya? Siap Siap kawin. kurban, siap akikoh juga ya? Betul. Wah, ini teman-teman nih dagingnya tebal-tebal. Akikah. Mantap nih. Ini kayaknya habis ngecek dagingnya. Tuh, teman-teman, kalau kesini bisa cek daging ya. Maksudnya cek daging itu cek ketebalan bulu segitu. Iya. Nah, itu teman-teman. Itu udah laku ya? Udah laku. Oh, kemana tuh, Mang? Rencananya itu ke daerah Bogor. Bogor. Tapi kalau misalkan pengen, kita ada opsi lain yang itu. Nih, yang ini juga sama sebetulnya bagus, apalagi ini jinak. Cocok. Oke. Siap lah, sekian Mang Gani ya. Siap. Jadi untuk poin utama kita untuk pakan tadi sudah clear ya teman-teman. Mudah-mudahan dipahami. Kalau kurang paham boleh langsung ke kandang atau boleh hubungi admin. Ngomong-ngomong untuk pelatihan di sini Kang Dani. Nah, kalau untuk bicara pelatihan, silakan aja ya.
buat sobat-sobat ternak semua yang pengen posisinya pelatihan ataupun belajar di kandang pusat domba, monggo aja gitu ya. Insya Allah ya, untuk pelatihan ini gratis tanpa dipungut biaya apapun ya, tanpa dipungut biaya apapun. Kalau misalkan dari mes sama makan, insya Allah lah sama-sama kita berbarengan gitu ya sama yang ada di mes di sini gitu. Cuman kalau misalkan dari sobat-sobat ternak semuanya pengen pelatihan ya, buat belajar terlebih dahulu untuk supaya ketika mulai beternak domba nggak kosong-kosong banget gitu ya, monggo aja, bisa langsung aja pelatihan di sini. Bagaimana cara sistem perawatannya baik di sini, kemudian cara perawatan domba yang sakit, ketika ada domba yang melahirkan, bagaimana cara perawatannya. Jadi seperti itu Kang. Insya Allah bebas, silakan aja gitu ya. Asalkan dihubungi admin terlebih dahulu ya. Hubungi admin terlebih dahulu, nanti sama admin dijadwalkan di list gitu ya, jadwalnya kapan-kapan, kemudian di list tanggalnya tanggal berapa gitu. Atau misalkan pengen cepet-cepet ya, istilahnya hubungin admin terlebih dahulu lah gitu ya, buat istilahnya buat pengen kita itu pengen ternak, pengen ikuti pelatihan ini, asalkan kita nyiapin semangat aja sama berbekalan aja gitu ya kalau di sini. Oh, seperti itu teman-teman ya. Kita sudah tanyain, mudah-mudahan teman-teman bisa berantusias lah dengan adanya program di pusat domba, yaitu pelatihan belajar ternak tanpa dipungut biaya loh teman-teman ya. Kapan lagi? Mungkin sekarang bisa gratis, tapi nggak tahu ke depannya ya. Iya. Jadi silakan teman. Kebetulan sekarang lagi gratis, tidak dipungut biaya, makanya buru-buruan teman-teman ya, langsung aja hubungi admin sekarang juga, yaitu Kang Rani sendiri ya. Betul. Oke teman-teman, jadi sekian saja untuk video kali ini. Harga domba sudah kita sepilkan, mudah-mudahan dipahami poin seputar pelatihan. Untuk teman-teman, program di sini seperti apa sudah kita sampaikan, mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat buat teman-teman semua. Amin, ya. amin, Oke. amin, ya. Ini selanjutnya nanti kita akan kunjung lagi ke sini, Kang Dani. Kita akan review ya. Kita akan minta review kandang yang depan kambing. Oh iya, boleh. Kita belum pernah ya konten di kambingnya. Makanya Boleh. kita saksikan teman-teman, stay terus di Pusat Domba dan di Hiji TV ya. Pusat Domba pasti ngupload terus ya Kang Dani YouTube-nya. Pasti. Nanti kita juga sharing-sharing sama info-info terbaru, review-review terbaru sama update harga terbaru. Oke, siap. Sekian saja Kang Dani, terima kasih waktunya. Siap. Mudah-mudahan Pusat Domba makin berkembang, makin maju. Amin ya. Sekian saja. Untuk teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Dengan cara itu teman-teman setidaknya mensupport kita, meningkatkan semangat tim dari Hiji TV. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak ketinggalan video terbaru dari kita dan info terbaru dari kita. Terima kasih Kang Dani. Salam ternak, salam garit, jaya terus peternakan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.